Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik pelajar Indonesia, kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Sebelumnya mari coba kita tengok ya, sebenarnya apa sih itu suhu dan kalor gitu ya. Nah, sesuai dengan asal katanya gitu ya. Kalau kita sering mendengar itu apa sebenarnya suhu itu antara suhu dan kalor ini adalah besaran fisis yang sama-sama saling berkaitan gitu ya, yang saling berkaitan. Nah, apa sebenarnya suhu itu? Nah, gitu ya. Apa sebenarnya suhu? Oke. Jadi yang dinamakan dengan suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, gitu. Kalau kita definisikan yang namanya suhu, nah, gitu ya. Suhu itu adalah derajat. Oke, derajat ya, panas dinginnya. Oke. Panas dinginnya. Oke, panas atau dinginnya ya, panas atau dinginnya suatu benda. Suatu benda. Nah, gitu ya. Jadi yang dinamakan dengan suhu itu sebenarnya adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, untuk menyatakan berapa derajat itu ya, berapa derajat panasnya atau dinginnya suatu benda itu awalnya kalau kita tengok sebelumnya muncul ada termometer atau alat ukur suhu yang lebih canggih yang lain. Nah, pada saat itu masih menggunakan indera peraba gitu ya. Jadi yang digunakan orang-orang terdahulu itu untuk mengukur suhu cukup diraba. Oh, ini panas, oh ini dingin, oh kondisi badannya ini panas. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ada tolok ukur yang jelas gitu. Kalau ditanya berapa derajat panasnya, nggak bisa jawab. Nah, sehingga pada perkembangannya perlu dimunculkan alat-alat pengukur suhu berdasarkan sifat termometrik dari zat-zat yang bersangkutan atau benda-benda yang bersangkutan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apa yang dinamakan kalor gitu. Nah, kalor itu juga panas gitu. Maka kalau suhu itu sebenarnya lebih mengarah pada besaran fisis yang menghasilkan nilai dalam satuan derajat. Ya, besaran fisis yang nilainya nanti dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, seperti itu. Sedangkan kalor itu adalah besaran fisis yang nantinya yang menghasilkan nilai yang mempunyai satuan joule. Nah, gitu, itu dalam satuan MKS gitu. Nah, sehingga kalor ini lebih mengarah pada besaran fisis yang kita sebut sebagai energi. Nah, gitu. Oke, energi. Ya, ke sana arahannya. Nah, sehingga antara suhu dan kalor ini memang besaran fisis yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke suhu. Nah, karena untuk menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda itu diperlukan suatu alat ukur. Ya, alat ukur suhu itu tidak lain kita namakan sebagai termometer. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana atau alat-alat apa saja atau macam-macam ya, macam-macam termometer gitu. Macam-macam termometer itu apa saja? Itu. Yang pertama adalah termometer derajat Celcius. Nah, gitu. Seperti ini bentuknya ya. Termometer derajat Celcius. Nah, kalau saya tuliskan bahwa ini adalah termometer derajat Celcius. Nah, atau termometer Celcius. Gitu. Oh, sorry. Oke. Celcius. Nah,
ini adalah termometer derajat Celcius. Bentuknya seperti ini. Ini yang lazim digunakan untuk mengukur suhu badan kita itu ya. Ada yang ditempel, kemudian ada yang ditempelkan pada ketiak dan yang lain-lain itu. Intinya yang lazim dan mudah digunakan untuk mengukur suhu atau derajat panas dinginnya suhu tubuh manusia itu ya termometer Celcius ini yang sekarang banyak digunakan. Nah, oke. Kalau ini adalah termometer Celcius. Nah, berikutnya macam-macam termometer yang kedua. Nah, ini. Oke. Termometer yang kedua ini adalah termometer bimetal. Nah, ini adalah termometer bimetal. Oke, saya tuliskan ini bimetal. Nah, gitu. Loh, kok baru dengar itu ya? Apa sih termometer bimetal? Nah, termometer bimetal itu adalah termometer yang bekerjanya itu berdasarkan prinsip bahwa logam ya, boleh aluminium atau besi gitu ya, logam itu akan memuai ya, bertambah panjang, itu artinya memuai ya jika digunakan. Nah, ini biasanya ditemukan pada peralatan-peralatan elektronik yang otomatis gitu ya. Jadi bimetal itu ketika koefisien muainya itu berbeda, dua benda itu yang dilekatkan, katakan seperti ini ya. Coba saya contohkan dikit saja ya. Ini adalah lapisan yang pertama, ini adalah lapisan benda yang kedua gitu. Ya, misalkan ini ada lempengan benda satu, yang di sini adalah lempengan benda yang kedua gitu. Maka antara benda satu dan benda dua ini kalau dipanaskan akan mempunyai sifat termometrik yang berbeda gitu ya. Bimetal itu memanfaatkan peristiwa seperti ini ya. Jadi dia akan melengkung ke arah yang koefisien muainya kecil itu. Katakan di atas ini ada aluminium atau kuningan boleh ya, yang atas ini kuningan, yang bawah ini ada besi gitu, kuningan dan besi. Maka nanti ketika ada perubahan suhu pada ujungnya, dia akan melengkung pada pelat atau permukaan yang koefisien muainya kecil gitu. Nantinya akan melengkung seperti ini. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Nah, jadinya begitu. Nah, jadi melengkung yang ke arah koefisiennya kecil, itu yang digunakan sebagai prinsip untuk kerjanya termometer bimetal. Nah, gitu. Kemudian untuk termometer yang ketiga, termometer yang ketiga, nah ini ada termometer hambatan, gitu ya. Nah, ini namanya termometer hambatan. Hambatan. Nah, termometer hambatan ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa apabila seutas kawat logam itu dipanaskan, ya ada kawat logam yang dipanaskan, maka hambatan listriknya akan bertambah. Katakan seperti ini, saya punya kawat. Nah, ini ada kawat. Nah, ini dipanaskan. Ya, sederhana saja ya, ini merupakan ilustrasi aja. Nah, gitu. Nah, ini dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan berarti nanti akan terjadi perubahan suhu kan di sini, dari ini panasnya merambat ke sana. Nah, ketika panasnya merambat ke semakin lama semakin panas, ini merambat ke kanan, maka kawat itu nanti akan mengalami perubahan nilai hambatan gitu. Perubahan nilai hambatan yang nantinya ada rumusan tersendiri gimana sih sebenarnya kalau kawat itu suhunya dinaikkan, berarti ada delta T, nah, ada perubahan suhu. Nah,
sehingga nanti setelah ada perubahan suhu ini juga akan mempengaruhi yang kita namakan sebagai hambatan. Nah, gitu. Jadi nanti R-nya ganti. Nah, ini R-nya berubah. Nah, prinsip seperti inilah yang dipakai sebagai tolok ukur kerja dari termometer hambatan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya setelah termometer hambatan, ini ada termokopel. Ya, oke. Ini namanya termokopel. Nah, gitu. Termokopel. Nah, ini adalah termokopel. Nah, termokopel ini sebenarnya juga merupakan termometer gitu. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Dia memanfaatkan pemuaian antara dua logam yang ujungnya disentuhkan. Ya, dua logam yang ujungnya disentuhkan, yang pada akhirnya nanti ya pada saat setelah disentuhkan itu akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, jadi gini, kalau ada dua logam seperti ini, oke, singkat aja. Nah, kalau ada dua logam disentuhkan, nah di sini, kemudian di sini nanti dipasangkan termometer gitu ya. Nah di situ, maka setelah ini dua logam yang punya suhu yang berbeda, maka nanti ini akan terdeteksi adanya perubahan suhu. Nah seperti ini yang disebut sebagai termometer kopel. Kenapa? Karena akan menghasilkan yang namanya GGLE. Nah, ini adalah gaya gerak listrik. Nah, ini adalah GGL. Namanya gaya gerak listrik. Nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya deteksi perubahan suhu yang tertera pada termokopel. Nah, seperti itu. Ini untuk yang macam termometer yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, termometer yang keempat gitu. Nah, berikutnya setelah termokopel, ya, ini ada termometer yang lain juga. Nah, gitu. Nah, termometer apa ini? Oke, agak ketindih dikit ya. Nah, ini adalah termometer gas. Nah, kayak gini. Oke. Ini adalah termometer gas. Oke, termometer gas. Nah, itu. Nah, prinsipnya bagaimana? Termometer gas itu apabila sejumlah gas itu dipanaskan, asalkan sejumlah gas itu dipanaskan asalkan dengan satu syarat, volumenya itu dijaga tetap. Nah, volume dari gas yang dipanaskan itu misalkan ada oksigen atau hidrogen atau apa itu dipanaskan dengan ada perubahan suhu nantinya ada delta T seperti itu. Nah, asalkan satu syarat volumenya itu dijaga tetap. Nah, maka tekanannya itu akan berubah-ubah. Nah, gitu. Ini yang memanfaatkan prinsip ini ya, PV per T itu ya, hukum Boyle dan Boyle-Gay-Lussac itu ya. Nah, di sana nanti diterapkan pada termometer gas ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pirometer. Nah, ini pirometer. Namanya adalah pirometer. Oke. Pirometer. Kayak gini. Pirometer. Nah, kayak gini ya. Pirometer. Nah, seperti saat ini yang lagi booming ya, bahwa ini muncul virus COVID-19, maka termometer yang sangat efektif digunakan untuk mengukur suhu tubuh itu adalah pirometer ini. Kenapa? Ini cukup
tidak harus disentuhkan pada bagian yang ingin diukur suhunya, tetapi dari jarak yang agak jauh sudah bisa mendeteksi berapa suhu tubuh seseorang itu, gitu. Nah, maka dengan demikian dari perkembangan macam-macam ini ya, macam-macam termometer mulai dari A sampai sekian ini gitu, maka yang lebih efektif digunakan untuk kebutuhan hidup manusia ya, walaupun sebenarnya kembali pada kebutuhan kan ya gitu ya, maka ini pirometer menjadi sebuah kebutuhan pada saat ini gitu ya. Baik, berikutnya adalah kalau ini tadi sudah tuntas kita bahas macam-macam dari termometer. Sekarang kita harus mempelajari yang namanya skala ya, skala. Oke, skala termometer. Oke, skala termometer. Oke, termometer. Oke. Nah, skala termometer. Nah, seperti itu. Nah, skala termometer itu terkait erat dengan ini namanya apa? Macam-macam termometer gitu ya. Macam-macam termometer. Termometer yang pertama adalah termometer skala Celcius. Nah, misalkan saya buat garisnya seperti ini. Nah, ini oke, saya sebut saja seperti itu. Ini saya sebut sebagai termometer Celcius, ditunjukkan dengan derajat Celcius gitu. Terus yang kedua, saya punya termometer yang lain. Nah, ini misalkan, oke, ini yang ini kita namakan termometer Reaumur, ya, yang punya satuan derajat Reaumur, itu. Kemudian yang ketiga, saya punya termometer, termometer Fahrenheit, nah, itu. Ini, termometer Fahrenheit, saya beri nama satuannya dengan derajat Fahrenheit, nah, gitu, derajat Fahrenheit. Kemudian yang keempat, saya punya termometer, ini saya letakkan di sini aja ya, nah, termometer Kelvin. Nah, kalau Kelvin itu tidak boleh ada derajatnya gitu ya, ini adalah termometer Kelvin. Nah, dari sini maka kita bisa narik ini ya, garis di sini. Nah, di sini garisnya, oke. Nah, kalau misalkan ini saya buat garis pertolongan ya, seperti ini. Nah, itu. Kemudian yang atas juga begitu, yang atas. Nah, oke, coba. Nah, itu. Nah, dan seterusnya sampai di sini ya. Nah, yang ini kita namakan sebagai titik tetap bawah. Oke, TTB ya. Titik tetap bawah. Nah, yang sana namanya adalah TTA ya, titik tetap atas. Nah, itu. Titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, kita lihat yang pertama. Kita punya termometer yang namanya termometer Celcius. Nah, kita tahu untuk derajat Celcius itu nilai paling bawahnya adalah 0 derajat. Ya, 0. Nah, titik tetap bawahnya itu adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan yang di situ, yang titik tetap atasnya itu adalah 100 ya. 100 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk termometer Reaumur yang punya satuan derajat Reaumur itu titik tetap bawahnya 0. Ya, 0. Kemudian titik tetap atasnya 80. Nah, 80. Oke. Lalu Fahrenheit. Yang Fahrenheit ini maaf. Fahrenheit ini titik tetap bawahnya adalah 32. Oke ya. Oke, 32.
ya. Kemudian titik tetap atasnya adalah 212. Nah, itu 212. Kemudian ini termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah berapa? Ya, 27. Oke, 273. Nah, yang atas itu 373. Nah, gitu, 373. Nah, dari situ kita bisa lihat perbandingan antara keempat termometer ini pada angka-angka yang berbeda gitu ya. Di sini kita bisa tuliskan skala antara 0 sampai 100 itu adalah 100. Nah, gitu ya. 100 skala. 0 sampai 80 berarti 80 skala. 32 sampai 212 ini berapa? Berapa? 100 berapa? Berapa? 212 dikurangi 32 berapa? Ini 0, ya 0, kemudian 11, oke, kurangi 3, 8, iya 11, ini 11 kurangi 3, itu 8 ya, oke 180, nah, gitu ya, 180, kemudian yang ini dari 273 ke 373 berapa? 100, nah gitu ya, 100 skala maksudnya, kan seperti itu. Nah, baik. Dari sini ya, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbandingan ini kita bisa buat begini. Nah, sama dengan nah, gitu ya. Oke, sama dengan ke sana. Oke, sama dengan ke sana. Oke. Yang bawah penyebutnya ini kita tulis angkanya ini. Ya, kita tulis angkanya ini. Yang ini penyebut ya, kita lihat penyebutnya ini yang akan di bawah. Jadi berapa ini? 100. Kemudian untuk reaumur di situ 80. Kemudian di situnya untuk Fahrenheit itu ada 180 itu ya, 180. Kemudian untuk Kelvinnya ini ada 100. Nah, gitu. Nah, kemudian yang pembilangnya ini nanti isinya apa? Isinya adalah TTB ini ya, titik tetap bawah kita buat 0 semua. Ini 0 semua. Untuk skala Celcius ini sudah 0, berarti kita cukup tuliskan T derajat Celcius. Nah gitu. Kemudian untuk yang ini, untuk yang reaumur itu yang bawah juga sudah 0. Udah kita cukup tuliskan T derajat apa? T derajat reaumur. Nah, gitu. Lalu berikutnya untuk yang termometer Fahrenheit. Ya, termometer Fahrenheit. Ini skala terbawahnya dia belum 0. Nah, maka untuk membuat ini angka jadi angka 0 berarti kita harus tuliskan T derajat Fahrenheit kita kurangi berapa? 32. Kenapa? Ininya 32. Karena kan harus dikurangi 32. Sama juga dengan ini. Berarti di sini T Kelvin. Nah, tidak usah memakai derajat ya kalau Kelvin. Kita kurangi berapa? 273. Nah, inilah perbandingan yang nantinya kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan pada soal. Nah, gitu. Maka sekarang sudah tidak usah pakai lagi angka 5/9, 4/9. Maksudnya lihat aja di sini. Kenapa nanti kalau misalkan kita ketemu dengan yang namanya termometer X gitu ya, termometer X. Nah, di sana nanti kita akan lebih susah kalau berpakai perbandingan yang biasa dipakai sebelumnya itu. Nah, kalau dengan ini kita cukup buat skala. Nah, buat skala seperti ini mudah nanti. Nah, gitu. Nah, untuk melihat bagaimana soal-soalnya, contoh-contoh soalnya, kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, ya, subscribe, kemudian komen ya, karena silakan di komen untuk perkembangan pembuatan video-video selanjutnya seperti itu ya. Baik, untuk apa namanya kita akhiri untuk penjelasan suhu dan kalor di penjelasan kali ini masih berkisar tentang teorinya, kemudian tentang
bagaimana soalnya kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa selalu tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.